Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam petikan Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 53 disampaikan dalam muqaddimah, dan katakanlah olehmu, wahai hamba-hambaku, hendaklah mereka mengatakan sesuatu itu dengan yang lebih baik. Ini ayat terkait dengan satu perintah tentang bagaimana kita menyampaikan ucapan yang baik. Kemudian di dalam sabda Rasulullah SAW, tadi juga dikutip di dalam muqaddimah, lengkapnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari Muslim. Terkait dengan hadis ini menggambarkan tentang bagaimana orang beriman ketika ingin menyempurnakan keimanannya, maka perlu dibuktikan dengan yang namanya akhlak, atau sekarang sering disampaikan dengan istilah lain, dengan etika ataupun moral. Walaupun dalam pembahasan keilmuan antara akhlak, etika dan moral punya perbedaan-perbedaan, di samping ada kesamaan. Tapi secara umum orang sering mengatakan seolah-olah sama antara akhlak, etika dan moral itu. Oleh karena itu di dalam hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana ketika kita sebagai orang yang beriman ingin sempurna iman kita, itu perlu dibuktikan dengan akhlak kita, etika kita, moral kita. Dan di dalam hadis itu ada 3 hal yang perlu ditegakkan, diwujudkan, dibuktikan di dalam kehidupan seorang muslim itu, seorang yang beriman itu. Adalah yang pertama, bagaimana ketika dia mengatakan sesuatu, maka hendaklah yang baik. Kalau tidak, maka diam saja. Falyakul khairan aw liyasmut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika dihadapkan dengan keadaan tetangga-tetangga kita, maka kita harus menghormati mereka. Dan juga ketika dihadapkan dengan kenyataan adanya di hadapan kita tamu, maka juga harus memuliakan mereka. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, ini 3 hal penting perlu kita telaah, perlu kita wujudkan.
Dan lebih utama lagi, kita ingin menyoroti terkait dengan bagaimana seorang mukmin dalam rangka menyempurnakan imannya itu adalah menjaga lidahnya, menjaga ucapannya, menjaga perkataannya. Apalagi ketika ada satu gambaran di dalam kehidupan yang kemudian tercermin dalam sebuah patah bahasa Arab, misalnya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu terkait dengan kemampuan menjaga lidahnya. Sebaliknya juga, orang bisa hancur ataupun suksesnya dalam kehidupannya juga tergantung bagaimana dia mampu mengolah, memelihara terkait dengan lidahnya. Misalnya seorang Bung Karno, beliau adalah sebagai orang yang terkenal, sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang dapat didengar di seluruh dunia. Salah satu kelebihan beliau adalah dia sebagai orator, orang yang mampu mengolah lisannya sehingga orasi-orasinya banyak didengar, banyak diminati. Ini kaitannya ketika lidahnya bisa dijaga, bisa diolah sedemikian rupa. Tapi tidak sedikit juga sebaliknya, ketika lidahnya itu sembarangan dikeluarkan, disampaikan ucapannya, perkataannya, banyak orang yang masuk penjara gara-gara lidahnya. Karena ada istilah juga, karena lidah tak bertulang misalnya. Inilah jamaah kaum muslimin Allah, bagaimana kita memperhatikan tentang lidah ini, yang kemudian lahir perkataan-perkataan yang bagaimana yang seharusnya harus kita sampaikan. Kalau kita tidak mengingatkan hal ini, banyak bahaya-bahaya, banyak bencana-bencana yang mungkin keluar dari ungkapan-ungkapan kita ini. Misalnya ada yang disebut dengan ucapan bohong, al-kadzib. Bohong ini menjadi bagian yang sangat mendasar ketika mengakibatkan dosa-dosa yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ila syarr wasyarru yahdi ilan nar. Bahwa dengan kebohongan itu akan menjadi awal munculnya keburukan-keburukan, dan tentu saja keburukan akan mengarahkan kepada orang tersebut ke jurang neraka. Oleh karena itu, ini perlu kita ingat bahayanya lisan kalau tidak terjaga. Kemudian yang berikutnya, misalnya ada yang disebut dengan bertengkar, di dalam istilah lain disebut dengan al-khusumah. Kemudian juga ada yang disebut dengan orang mengguncing, dengan istilah ghibah. Kemudian juga ada orang yang suka adu domba dengan istilah an-namimah. Inilah bagian-bagian yang harus kita hati-hati ketika bicara lidah tidak terjaga. Oleh karena itu, solusi bagi kita agar kita tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata, agar kita selamat di dalam kehidupan kita ini, maka di dalam banyak ungkapan-ungkapan para ulama, yang pertama adalah bicaralah sesuai dengan hati yang ada di dalam. Artinya kejujuran perlu ditanamkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika bicara itu diawali, didahului oleh yang namanya pemikiran, yang disebut dengan istilah lain, bahasa Arab mengatakan fakir qabla an tatakallam. Berpikirlah sebelum engkau bicara. Kemudian di dalam sebuah disebutkan, coba kalau sudah dipikirkan, kemudian kita lidah itu silahkan kunci kalau memang itu ada hal-hal yang tidak baik, yang buruk, tapi keluarkanlah yang baik-baik. Dan di sanalah muncul ada istilah diamnya itu emas, ketika diamnya itu adalah memelihara dari hal-hal yang tidak baik, sehingga kita tetap bicara yang baik-baik. Kemudian yang berikutnya adalah tentu yang disebut dengan meninggalkan yang tidak berguna. Sebuah hadis juga mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu kebaikan seorang Islam adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna. Kemudian yang berikutnya adalah dengan mengingatkan diri kita tentang pentingnya dan berharganya waktu. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang kira-kira tidak berguna, sayang waktu. Waktu hendaknya dijadikan sesuatu yang bermanfaat, tidak menjadi orang yang merugi dengan waktu itu.
Dan terakhir, bagaimana kita juga bicara waktu itu dibarengi dengan tempat. Karena ada waktu mungkin bisa, tapi tempatnya yang tidak pantas untuk dikeluarkan. Oleh karena itu, dengan berbagai upaya-upaya ini, maka insya Allah menjaga lidah ini menjadi terbentengi oleh upaya-upaya dan solusi tadi, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang baik dalam menjaga lidah kita. Dan kita semua secara normal insya Allah punya lidah, tapi bagaimana pemanfaatannya dari lidah itu untuk kita semua. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.